Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkabzin Zubair Galus dengan stambuk F231211108 dari jurusan Arsitektur, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video mengenai problema lingkungan sosial budaya yang dihadapi di masyarakat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pengertian lingkungan sosial. Lingkungan sosial budaya adalah tempat di mana terjadinya kegiatan atau aktivitas antar masyarakat dengan lingkungan. Berkembangnya kehidupan masyarakat di sisi lain memunculkan suatu problematika sendiri. Perubahan sosial merupakan konsekuensi logis dari adanya saling pengaruh mempengaruhi saat interaksi sosial terjadi dalam lingkungan sosial budaya masyarakat. Problema sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, problem sosial karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Yang kedua, problem sosial karena faktor biologi seperti wabah penyakit. Yang ketiga, problem sosial karena faktor psikologi seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan disorganisasi. Yang keempat, problem sosial karena kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan remaja, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik keagamaan. Problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Problema sosial timbul dari kekurangan dalam diri manusia atau kelompok manusia yang bersumber dari faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki norma-norma yang menyangkut kesejahteraan, kebendaan, kesehatan, dan penyelesaian diri. Problematika yang sering terjadi di lingkungan masyarakat yaitu mengenai problem sosial. Pengertian permasalahan sosial yang kita dapatkan seringkali menampilkan tentang korupsi, kolusi, nepotisme, pencurian, pelecehan, diskriminasi, dan yang setahun belakangan ini tiada henti tentang wabah COVID-19. Permasalahan sosial. Yang pertama, faktor permasalahan sosial. Yang kedua, dampak permasalahan sosial. Yang ketiga, solusi permasalahan sosial. Pertama, faktor-faktor permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang terjadi karena adanya beberapa faktor penyebabnya. Karena tidak ada masalah yang muncul hanya karena satu sebab, pasti ada sebab-sebab lain yang terakumulasi sehingga masalah tersebut bisa muncul. Setiap masalah memiliki cerita yang panjang. Di bawah ini merupakan faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial, yaitu yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah sosial karena banyaknya individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. Contohnya seperti kemiskinan, gizi buruk, dan pengangguran. Yang kedua, faktor budaya. Faktor ini ada karena adanya ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan kepentingan sosial yang berbenturan dengan pola masyarakat yang heterogen atau multikultur. Contohnya seperti budaya antri, perapian tata negara, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor biologi. Faktor biologi dapat menjadi masalah sosial apabila terjadi ketidaksesuaian antara harapan terwujudnya masyarakat yang sehat dengan realita keadaan yang mengganggu stabilitas kesehatan masyarakat. Contohnya seperti COVID-19, flu, dan keracunan makanan. Yang keempat, faktor psikologi. Faktor psikologi menjadi sebab terjadinya permasalahan sosial apabila beban hidup yang dialami suatu masyarakat terlalu berat. Gangguan psikologis atau pola pikir masyarakat yang menjauh dari kenormalan dan ketidakstabilan emosi dalam menghadapi masalah. Contohnya seperti depresi, bunuh diri, aliran sesat, antisosial, dan lain-lain. Karakteristik permasalahan sosial. Permasalahan sosial memiliki karakteristik agar dapat dikatakan sebagai permasalahan sosial. Di bawah ini merupakan karakteristik permasalahan sosial. Yang pertama, terjadinya berulang kali dan
berpotensi berkesinambungan, yang kedua kondisi yang sama dirasakan oleh banyak orang, yang ketiga kondisi dinilai tidak menyenangkan, yang keempat kondisi yang menyebabkan adanya perpecahan, yang kelima masalah harus diselesaikan secara proaktif dan kolektif. Yang ketiga dampak permasalahan sosial. Setiap masalah yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang terus-menerus dan berkesinambungan akan menimbulkan dampak terhadap individu maupun kelompok sosial. Di bawah ini merupakan dampak negatif dari adanya permasalahan sosial. Yang pertama, satu, kemiskinan. Yang kedua, kejahatan atau kriminalitas. Yang ketiga, disorganisasi keluarga. Yang keempat, masalah generasi muda. Yang kelima, kebodohan. Yang keenam, kesenjangan sosial. Yang ketujuh, pengangguran. Yang kedelapan, ketidakadilan. Yang keempat, solusi permasalahan sosial. Berikut ini merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengembangkan industri kecil di pedesaan. Langkah ini dapat mencegah kemiskinan rakyat desa, memberantakan pembangunan, dan mencegah terjadinya arus urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Yang kedua, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan stabilitas. Model tenaga kerja yang sebelumnya sudah ada diberikan pembinaan yang lebih intens untuk kemudian dipindahkan ke wilayah yang lapangan kerjanya lebih luas. Demikian agar mereka mempunyai daya saing dengan tenaga kerja lainnya. Sementara stabilitas adalah untuk memindahkan industri dari tempat yang sudah terlalu banyak lapangan kerja ke tempat yang lebih banyak penganggurannya. Hal ini dilakukan untuk tercapainya pemerataan lapangan kerja. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Dengan memberikan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat, dapat mengurangi risiko terjadinya permasalahan sosial. Nilai-nilai moral dan agama dapat memperkuat iman seseorang sehingga jauh dari tindakan kejahatan. Yang keempat, memberikan bantuan asuransi kesehatan. Kesehatan masyarakat sangat perlu diperhatikan karena sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Selain itu, masyarakat yang sehat mengembarkan bahwa negara itu jauh dari permasalahan sosial. Yang kelima, memberikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS kepada siswa. Bantuan BOS ini dapat memberikan keringanan pada siswa-siswa yang tidak mampu dapat bersekolah. Semakin banyak siswa yang dapat sekolah, maka kualitas pendidikan semakin baik. Pendidikan sangat perlu diperhatikan terutama bagi negara karena jika tidak diperhatikan biasanya menyebabkan permasalahan sosial. Yang keenam, memberikan program beasiswa. Tidak sedikit orang yang sangat ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi tidak memiliki biaya sehingga orang tersebut tidak bisa mendapatkan ilmu yang sudah didamkan. Oleh karena itu, dengan memberikan program beasiswa bagi seseorang yang punya keahlian khusus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Masyarakat yang kesulitan secara ekonomi merupakan salah satu tanda akan menunjukkan permasalahan sosial. Oleh karena itu, dengan memberikan bantuan langsung tunai, masyarakat yang kesulitan secara ekonomi akan merasakan sedikit terbantu. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.